Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman di pertemuan 2, yaitu hari ini kita akan membahas variabel konstanta dan tipe data di C. Apa itu tipe data? Tipe data merupakan sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Misal, terdapat beberapa data berupa angka. Agar bisa dipahami oleh compiler dalam bahasa C, data ini harus disimpan ke dalam variabel yang sudah diset agar bisa menyimpan angka. Ada apa saja sih tipe data di C? Tipe data di C itu banyak, mulai dari karakter hingga numerik. Di sini contohnya ada char yang memiliki range minus 128 sampai 127. Keywordnya di dalam C yaitu char. Dan seterusnya untuk yang bilangan bulat itu ada integer, dan dengan keywordnya integer, dan untuk bilangan desimal atau bilangan pecahan itu bisa menggunakan float double atau long double yang masing-masing memiliki range-nya tersendiri. Programmer diharapkan bisa mengikuti atau memilih tipe data ini sesuai dengan kebutuhan. Walaupun memilih integer, misalkan bilangan bulat, tapi silakan sesuaikan dengan kebutuhan berapa range yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel merupakan istilah yang diadopsi dari dunia matematika, yaitu memetakan sebuah nama ke sebuah nilai. Dalam pemrograman, kita bisa membuat variabel, mengisikan nilai pada variabel, dan mengacu nilai yang dipetakan variabel tersebut. Variabel dalam program digunakan untuk menyimpan suatu nilai tertentu dengan tipe data tertentu. Beberapa aturan penamaan variabel antara lain, sebetulnya secara umum variabel itu bebas diberi nama apapun, tetapi terbatas pada beberapa aturan berikut. Yang pertama, variabel terdiri dari kombinasi karakter, huruf, bisa huruf, angka, dan underscore. Tapi tidak boleh dimulai dengan angka. Huruf kapital dan huruf kecil dianggapnya adalah berbeda. Artinya jika kita memiliki variabel A kecil 1 dan A kapital 1, itu dianggap dua variabel yang berbeda. Yang berikutnya adalah tidak boleh merupakan reserve word. Contoh reserve word pada C itu adalah int, if, while, for, atau switch. Reserve word ini artinya suatu keyword yang ada di dalam bahasa C. Ini contoh penulisan variabel yang tepat, misalkan nilai X kecil, Y1 ini underscore variabel. Nah, yang salah contoh penulisan variabel itu adalah 2 karena tadi tidak boleh diawali dengan angka. Wow, tanda seru tanda tanya, tanda seru dan tanda tanya pun tidak diperkenankan. Dan while, karena while ini merupakan reserve word atau keyword atau suatu istilah gitu ya yang ada di dalam bahasa C. Jadi tidak bisa digunakan untuk penamaan variabel. Nanti tertukar dengan perintah yang ada di C gitu ya. While itu ada perintahnya di dalam C. Kemudian deklarasi variabel. Variabel yang akan digunakan dalam program C harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Deklarasi, pengertian deklarasi di sini berarti kita memesan memori dan menentukan jenis data yang bisa disimpan di dalamnya. Ini contoh deklarasi variabel int a, b, c artinya kita akan memesan memori untuk variabel A dengan tipe datanya itu adalah integer. Juga untuk B dan C. Dan kita juga bisa melakukan inisialisasi variabel atau pemberian nilai awal variabel, contohnya int5 artinya ada variabel A yang tipe datanya integer diisi dengan 15, kemudian ada variabel B yang bertipenya integer juga diisi dengan 7 dan ada variabel C yang tipe datanya integer juga diisi dengan 0. Jangan lupa setiap akhir perintah di C itu digunakan titik koma. Kemudian yang berikutnya adalah assignment. Assignment adalah pengisian nilai yang diacu oleh variabel dengan suatu nilai atau ini disebutnya adalah assignment. Operator untuk assignment adalah sama dengan.
Artinya bagaimana? Isikan ruas kiri dengan nama suatu variabel dan ruas kanan dengan nilai yang ingin diisikan ke variabel tersebut. Nah, catatannya tipe data dari variabel dan nilai yang diacu harus sesuai. Baik, ini contoh program untuk mengassign ya. Nah, seperti biasa kita buat dulu kerangka dari C-nya, include stdio.h, untuk library input outputnya, kemudian integer main, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, intx, berarti kita mempunyai variabel x yang tipe datanya itu adalah integer, titik koma, diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita memberikan assignment, kita akan isi X ini yang tipenya tadi integer sama dengan isinya adalah sebuah angka 12 ya. Tentu saja isi atau nilainya ini harus bersesuaian dengan tipe datanya. Jangan sampai misalkan di sini kita deklarasikannya itu X adalah n integer, tapi X ini diisinya dengan huruf A. Itu tidak nyambung dan akan terjadi error. Jadi harus sesuai ya nilai yang diisikan dengan tipe data yang tadi sudah dideklarasikan. Kemudian untuk mencetak, kita cetak dengan printf, nilai sama dengan %d backslash n, agar dia enter ya, diisi dengan X. Jadi nanti akan muncul nilai sama dengan 12. Mungkin kita akan langsung coba teman-teman ke dalam programnya. Berikut adalah kode blocks-nya. Oke, kita akan buat satu file baru. Oke, file new, kemudian, oke saya ulangi dulu lagi. Klik file, klik new. Kemudian klik file lagi. Di sini kita pilih C atau C++ source. Kemudian klik go, next. Kemudian klik C. Di sini kita beri nama misalkan assign1.c. Kemudian klik finish. Ini adalah text editor tempat kita akan melakukan atau menuliskan kode. Pertama, include library-nya stdio.h, kemudian integer main sebagai program utamanya. Jangan lupa di-returnkan 0 karena dia berupa fungsi. Dan di sini kita akan tuliskan ya, tadi kita akan punya satu variabel namanya X yang tipe datanya adalah integer. intx. Ini bisa ya teman-teman langsung seperti ini, atau kita bisa deklarasikan dulu assignment-nya belakangan. Jadi antara deklarasi variabel dengan assignment itu bisa dilakukan bersama-sama atau juga terpisah. Misal kita pisahkan intx, baru nanti di sini titik koma dulu ya, X-nya kita isi dengan 12. Bisa seperti ini. Kita coba printkan ya. Printf. Di dalam kurung ini kita akan bilang ya, cetak di layar, nilai sama dengan suatu nilai. Nilainya itu adalah tadi si X-nya ya, kita tidak boleh langsung seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini, nanti yang keluar itu bukan 12, tapi tulisan X-nya. Mungkin bisa kita coba ya, teman-teman. Kita coba running, klik build and run. Oke, kemudian ini ya teman-teman, hasilnya nilai X, nilai sama dengan X. Nah, sementara kan kita tidak menginginkan seperti ini, tapi kita ingin nilai itu sama dengan 12. Begitu ya teman-teman. Jadi, kita harus mengubah
Saya kembalikan lagi share screen-nya ke sini. Nah, kita harus mengubah bukan X ya. Kalau seperti ini memang dianggapnya tulisan karena dia ada di dalam tanda petik. Nah, untuk membuat dia jadi yang kita maksud adalah X yang berisi 12 ini, maka kita di sini harus kasih penanda persen D yang artinya ini adalah suatu tempat ya yang dipesan. Istilahnya begitu ya. Untuk nanti kita tuliskan di sini tambahkan koma X. Nanti si X ini akan menggantikan si persen D di sini. Atau ini nanti kita akan bahas di akhir yang namanya string control ya teman-teman. Oke, kita akan coba sekarang printkan, kita akan coba running. Sekarang hasilnya sudah benar ya, nilai sama dengan 12. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tadi kalau kita mau lihat persamaannya, integer X sama dengan 12 juga bisa ya, seperti ini. Ini nanti akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sama ya hasilnya. Nilai sama dengan 12. Oke, kita akan kembali ke slide, teman-teman. Tadi kita sudah mencoba program assign. Sekarang kita akan lanjutkan slide-nya terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Ini mungkin berkebalikan dengan variabel, di mana variabel itu adalah suatu nilai yang bisa berubah-ubah. Kita bisa mengubah nilainya sesuai dengan ketentuan atau kebutuhan. Nah, sementara konstanta ini tidak boleh ya. Jadi kalau di awal kita sudah menetapkan suatu nilai, maka sepanjang program berjalan nilainya akan tetap seperti itu. Ini contoh pendeklarasiannya dan pengisiannya. Const bisa dengan const spasi int itu tipe datanya, m itu nama variabelnya, sama dengan diisi nilainya dengan 8 titik koma. Nah, kalau teman-teman tidak mau menggunakan const, teman-teman juga bisa menggunakan pagar define pajak 0,05. Gitu ya, nanti kita akan lihat kapan kita pakai const dan kapan kita atau di mana letaknya pakai const dan di mana letaknya menggunakan define. Oke, kita lihat di sini contoh program konstanta. Kalau teman-teman menggunakan define, maka kita akan menuliskan perintah define-nya itu bukan di dalam main program, namun sebelum main program. Di sini biar terlihat kita pisahkan ya dengan include gitu ya, di bawah dikasih enter satu kali lagi, define panjang 8, artinya nanti si panjang ini nilainya akan 8. Ya, begitu. Dan define lebar 5 tidak bisa diubah-ubah. Kemudian masuk main program, kita cetakkan panjang sama dengan persen D panjang. Ini artinya kita akan cetakkan di layar panjang sama dengan persen D ini tadi ya, kita akan menandai dulu tempatnya yang mana nanti si persen D ini akan digantikan oleh panjang. Kemudian printf backslash n itu untuk enter ke bawah. Berikutnya printf lebar persen D. Lebar berarti nanti akan ditulis lebarnya yang 5 tadi di sini. Printf backslash n untuk enter ke bawah. Dan nanti kita akan cetakkan luas yang rumusnya panjang dikali lebar itu sama dengan persen D, koma. Nah, persen D ini nanti akan diisi dengan apa? Untuk penulisan rumus itu bisa di atas sebetulnya teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa langsung seperti ini. Persen D-nya nanti akan diisi dengan panjang dikali lebar. Kemudian printf backslash n lagi. Sementara kalau teman-teman ingin menggunakan keyword const, bukan define, dia akan disimpannya di dalam main program. Misalkan ini const char kampus 5 UPNVC. Artinya nanti kita akan punya variabel, bukan variabel konstanta, kampus 5 berarti nanti dia akan maksimum panjangnya adalah 5.
kemudian tipenya adalah char. Kemudian juga kita bisa punya konstanta float yang tipenya float dari IPK ya, dari namanya adalah IPK yang diisi dengan 4,00. Oke, ini bisa cara lain untuk mendefinisikan konstanta. Di sini kita bisa printf kan sedang belajar bahasa C di persen %s. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau tadi kan kalau dia berbentuk integer, maka untuk string controlnya untuk menandainya kita menggunakan persen %d. Tapi kalau dia char kita bisa menggunakan persen %s. Kemudian koma kampus akan diisi dengan kampus. Berarti nanti isinya adalah UPN VJ. Oke, kemudian semoga dapat IPK persen %F. Nah, lihat di sini pakai persen %F ya. Karena apa? Karena IPK ini float, bukan char atau bukan integer. Jadi persen %F ini akan digantikan oleh nilai IPK yang ada pada konstanta IPK. Oke, return 0. Seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan konstanta. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pre-input output DC. Sebenarnya teman-teman untuk output sepertinya sudah biasa ya dengan printf yang sebelum-sebelumnya juga sudah kita pakai. Untuk printf itu adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Dengan menggunakan fungsi ini, tampilan dapat kita atur, kita format dengan mudah. Bentuk umum dari fungsi ini adalah printf string control, itu yang tadi saya bilang ada persen %d, ada persen %f, ada persen %s gitu ya. Kemudian ini argumen 1, argumen 2 biasanya diisi dengan konstanta atau diisi dengan variabel. Dan string control dapat berupa keterangan beserta penentu format seperti persen %d atau persen %f. Dan argumen adalah data yang akan ditampilkan dapat berupa variabel, konstanta maupun ungkapan. Contoh ini penggunaan fungsi printf. Kalau kita mau mencetak ungkapan, kita bisa langsung menggunakan printf dalam kurung tanda petik hello world. Dan kalau kita mau mengisikan suatu variabel di sini, printf nilai variabel x adalah persen %d, yang artinya akan diisi dengan x. Seperti itu ya teman-teman. Printf jumlah persen %d ditambah persen %d adalah persen %d. Nanti persen %d yang pertama akan diisi oleh A, persen %d yang kedua akan diisi oleh B, dan persen %d yang ketiga akan diisi oleh C. Sementara untuk menangkap inputan dari user, kita menggunakan fungsi scanf. Artinya ini fungsi yang digunakan untuk mengambil data yang dimasukkan dari keyboard. Bentuk umumnya itu adalah scanf, string control, koma, dan variabel 1 dan variabel 2. Oke, kita akan lihat ya, di sini apa sih string controlnya. Ini string controlnya yang tadi sudah sempat saya singgung juga. Nah, di sini kenapa ketika scanf itu pakai dan ini menunjukkan alamat memori, artinya nanti data yang dimasukkan oleh user akan disimpan di alamat memori dari variabel ke-1 dan seterusnya. Seperti itu ya, teman-teman. Ini string controlnya tadi untuk karakter yang hanya satu buah itu bukan pakai persen %s tapi persen %c. S ini untuk string atau string ini adalah kumpulan dari beberapa karakter. Seperti tadi kampus itu kan char 5, berarti kan karakternya tidak hanya satu ya, tapi ada 5. Makanya tadi kita pakai kode format dari string controlnya itu adalah persen %s. Oke, dan lain sebagainya bisa teman-teman lihat di sini ya. Nanti sesuaikan dengan tipe data yang teman-teman gunakan untuk string control ini. Untuk yang berikutnya ini adalah program luas segitiga yang bisa teman-teman coba. Di sini sudah ada kombinasi antara ini ya, input dan output, serta bagaimana cara melakukan kode format string control-nya. Oke, di sini mungkin saya tunjukkan includes stdio.h, integer main, float alas tinggi luas. Artinya kita kan punya 3 variabel yang tipenya adalah float, antara lain alas, tinggi, dan luas. Kemudian printf masukkan alas itu adalah proses mencetak ya, kita cetakan tulisan masukkan alas. Setelah itu scanf, persen %f, dan alas. Artinya kita minta nih ke user, ayo user masukin alasnya gitu ya.
Tadi persen F yang diminta dimasukkan karena dia merupakan float ya tipe datanya. Nah, nanti dimasukkan kalau sudah dimasukkan user dikemanakan disimpannya di memori alas ya di sini dan alas. Kemudian untuk masukan tinggi juga sama, nanti dimasukkannya di dan tinggi. Kemudian luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali, ini salah bukan luas ya teman-teman, 0,5 dikali alas dikali tinggi, dan kemudian printf luas segitiga yang kita lihatkan adalah luasnya. Kemudian return 0. Oke, kalau sudah berhasil ini tolong diperbaiki, ini pasti akan error karena bukan error ya, hasilnya tidak sesuai gitu. Karena ini ada kesalahan, harusnya luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi ya teman-teman. Sementara ini untuk yang tugas silahkan teman-teman coba kerjakan untuk menjumlahkan 3 buah bilangan bulat dan untuk menghitung luas suatu bangunan geometri yang lain selain yang sudah dibahas yaitu segitiga dan persegi panjang ya. Oke, di sini nanti harus meminta inputan dari user. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran praktikum dan algoritma pemrograman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.